Men, beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, Tuhan baik, amin. Asiknya kalau ada di dalam hadirat Tuhan ya. Kayaknya kita gak mau berhenti begitu saudara. Baik, saya percaya di tengah-tengah situasi apapun, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita ya, amin. Oke, nah pagi hari ini saya akan bicara satu seri sampai dengan sore hari. Seri dalam tema besar adalah Led by the Holy Spirit. Bagaimana saudara dan saya dipimpin Roh Kudus. Nah nanti kita akan subtema di dalam ibadah kedua, ibadah ketiga. Saya akan bicara mengenai bagaimana saudara, apa yang diperlukan untuk bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Begitu. Nah saudara, sekarang ini bahasa connecting atau connected itu menjadi sebuah bahasa yang umum, betul ya? Karena keterkaitannya dengan gadget. Karena gadget itu selalu get connected gitu selalu. Nah bagaimana kita terhubung dengan dunia maya, di dunia luar sana, di dunia yang bukan di Indonesia bahkan, kita bisa connected sama mereka. Nah demikian juga kalau gadget kita sudah low bat gitu, harus get connected dengan chargernya begitu. Kalau enggak kita enggak akan bisa browsing, kita nggak akan bisa connected. Nah hari ini saudara, kalau yang namanya connected dengan Tuhan adalah satu hal yang sangat penting. Dan ini bukan cuma sekedar get connected seperti orang lagi di charge baterainya. Ibadah itu bukan cuma top up. Saya ulangi. Ibadah itu bukan cuma sekedar top up. Jadi kalau kita lagi lemah, kita datang ke gereja, kita di top up. Pulang, kemudian seminggu kemudian di top up lagi. No. Kekristenan bukan seperti itu, saudara. Karena kekristenan itu selalu makin lama makin bercahaya sampai rembang tengah hari. Ngerti ya, saudara? Nah, oleh karena itu, bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa get connected dengan Tuhan secara konsisten dalam hari-hari hidup saudara. Bukan cuma di hari Minggu saja. Jadi yang namanya connected, terhubung dengan Tuhan, saudara, bukan menjadi sebuah program, kegiatan dan seterusnya. Tapi gaya hidup. Coba katakan sama saya, gaya hidup. Nah, mari kita buka firman Tuhan, saudara. Bagaimana kita bisa terhubung dengan Tuhan, yaitu ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Roma 8:14 berkata demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah apa? Anak Allah. Menarik saudara, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara, untuk bisa disebut sebagai anak Allah, berarti Anda harus dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kita tidak dipimpin Roh Allah, sebenarnya kita tidak tepat loh kalau kita mengklaim diri kita anak Allah. Dari ayat ini. Kalau Anda membaca ayat ini berarti kalau kita mau disebut sebagai anak Allah, berarti kita harus apa? Dipimpin oleh Roh Allah. Setuju sampai di sini Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu kalau Anda mengklaim diri saudara anak Allah, pertanyaan saya adalah apakah hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus? Kalau hidup kita tidak dipimpin Roh Kudus, jangan cuman mengklaim diri kita anak Allah kalau begitu. Nah, kata anak di dalam bahasa aslinya itu adalah huios. Artinya huios bukan nepios. Artinya huios itu adalah sebuah kata yang namanya dewasa. Ini adalah anak dewasa, bukan bayi. Kalau nepios itu bayi. Jadi orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak yang sudah dewasa. Nah dari kata ini saya boleh sampaikan begini Bapak Ibu Saudara. Ya, dipimpin Roh Allah akan menjadikan saudara dewasa. Saya ulangi, dipimpin Roh Allah akan menjadikan saudara dan saya dewasa. Lalu saya juga bisa katakan dengan kalimat yang lain begini. Orang Kristen yang dewasa pasti dipimpin Roh Kudus. Paham maksud saya? Saya ulangi sekali lagi saudara, dipimpin Roh Kudus akan membuat orang percaya dewasa. Tapi sebaliknya juga benar, orang yang dewasa dalam Tuhan pasti maunya dipimpin Roh Kudus. Jadi hari ini saya mau ajak saudara, yuk belajar bagaimana saudara dan saya bisa menjadi seorang yang dewasa.
Kekristenan bukan cuma sekedar ibadah, kekristenan bukan cuma sekedar terlibat dalam pelayanan, tapi kekristenan adalah sebuah proses di mana saudara dan saya menjadi dewasa. Dan bukan cuma dewasa, tapi menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Saudara, karena Tuhan berkata melalui Rasul Paulus bahwa orang yang dipilih dari awal sejak semula adalah ditetapkan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Roma 8:29 nanti Anda bisa lihat di dalam ayat Alkitab saudara. Nah, artinya apa? Kenapa? Karena waktu manusia diciptakan pertama kali adalah manusia yang serupa dengan segambar dengan Tuhan, betul. Tapi karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Begitu ya. Nah, itu sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka sudah tidak lagi menjadi serupa dengan gambaran anak Allah. Tidak lagi serupa dengan Allah. Oleh karena itu, Bapa mengutus Yesus untuk memulihkan manusia dan mengembalikan manusia kembali lagi untuk menjadi serupa dengan Allah. Saudara paham sampai di sini? Oleh karena itu, untuk bisa menjadi serupa dengan Allah, tidak serta-merta terjadi instan. Tidak serta-merta kalau percaya Tuhan langsung jadi serupa Tuhan. Tidak. Tapi itu adalah sebuah proses. Nah, prosesnya ini adalah yang saya sebut proses dipimpin Roh Allah. Kalau Anda dipimpin oleh Roh Allah, Anda akan tentu menjadi dewasa. Sebaliknya kalau Anda sudah menjadi orang yang dewasa dalam Tuhan, Anda akan maunya dipimpin Roh Allah. Ada amin. Nah, oleh karena itu saudara, saya mau ajak saudara beberapa hal untuk Anda perhatikan. Kenapa orang Kristen yang percaya pada Tuhan perlu dipimpin Roh Kudus? Kenapa saudara dan saya perlu dipimpin Roh Kudus? Apa sebabnya? Nah, yang pertama saudara, kenapa orang harus dipimpin oleh Roh Kudus? Karena Allah mau terlibat. Allah itu hidup dan dia mau terlibat dalam kehidupan saudara dan saya. Dia mau terlibat, saudara. Kenapa dia mau terlibat? Makanya ada satu ayat firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 20. Coba kita lihat firman Tuhan ini. Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi rupanya Tuhan itu mau punya akses ke dalam hidup saudara. Tuhan itu mau terlibat dalam hidup saudara. Kalau Anda mengizinkan, maka dia akan bersama-sama dengan Anda. Tapi Anda kalau nggak izinkan, ya Anda akan jalan sendiri. Gitu kira-kira, ngerti ya maksud saya? Nah, oleh karena itu saudara, berarti bahkan Yesus saja datang ke dunia ini, itu menunjukkan kalau dia mau berinteraksi dengan manusia. Bisa saja dia dari sorga begitu diam-diam aja, betul ya? Tapi Yesus datang ke dunia ini karena dia mau berinteraksi dengan manusia. Supaya manusia bisa tahu bahwa Allah yang hidup itu seperti apa. Realitas sorga itu seperti apa. Makanya Tuhan berkata, upon this rock I will build my church. Di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaatku. Jemaat yang kuat, jemaat yang dipimpin oleh Roh Allah. Itu sebabnya saudara, Roh Kudus pun dicurahkan supaya saudara dan saya bisa apa? Ngalami dia. Dan Anda bisa lihat realitas Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, orang Kristen perlu sekali ngalamin realitas Tuhan dalam kesehariannya. Mau di rumah, mau di pekerjaan, mau di bisnis, bukan cuma waktu di gereja. Halo? Yang setuju katakan amin. Karena kalau Anda melihat kenyataan Tuhan, realitas Tuhan dalam hidup saudara, baik di pekerjaan, baik di rumah, baik di dalam sekolah, kuliah, dan seterusnya keseharian saudara, maka Anda tahu bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup saudara. Bahwa Anda akan tahu bahwa Tuhan itu siap menolong saudara 24 jam dalam 365 hari. Kalau kita nggak ngalami Tuhan, kalau kita tidak melihat bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita, terlibat dalam hidup kita, kita akan pikir kita sama kita Tuhan. Ada orang Kristen yang kayak begitu. Nah, tapi kalau Anda lihat bahwa Tuhan itu mau terlibat dalam hidup saudara, maka Anda pasti mau dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Siapa yang kepengen hidupnya mengalami Tuhan?
Oh ya, ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau mengalami tantangan, kita kepengen Tuhan terlibat, bukan? Lihat aja Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana dia berkata, kalau Tuhan bisa nolong aku, dia akan tolong. Tapi kalau dia tidak mau menolong, aku tidak akan menyembah patung. Dan dia dimasukkan ke dalam apa? Dapur perapian. Yang apinya dipanaskan 7 kali. Lebih dahsyat. Tapi yang luar biasa apa? Tuhan hadir. Nah ini yang Tuhan mau, saudara. Makanya Daud berani berkata, sekalipun aku ada di lembah kelam sekalipun, aku tidak takut. Karena Allah besertaku. Artinya Daud tahu nggak kalau Tuhan terlibat dalam hidupnya? Tahu. Kalau Anda melihat keterlibatan Tuhan dalam hidup saudara, mustahil Anda tidak mau dipimpin Roh Kudus. Tapi kalau Anda nggak pernah ngalami Tuhan dalam keseharian saudara, barangkali Anda akan pikir, well, aku akan jalan aja sendiri, nggak masalah. Gitu. Jadi pada hari ini saudara, yuk kita belajar saudara, karena Roh Kudus adalah pribadi. Coba bilang pribadi. Dia bukan cuma kekuatan, dia bukan cuma power, tapi dia adalah pribadi, personal, person yang siap membimbing, siap mengarahkan, siap menegur, siap menasehati, siap mengarahkan langkah-langkah saudara. Itulah Roh Kudus. Itu sebabnya kenapa saudara perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saudara perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Karena rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan manusia. Jadi Tuhan dari waktu ke waktu harus melakukan zing. Bahasa kerennya zing. Sinkronisasi antara rencana saudara dengan rencana sorga. Di dalam Yesaya firman Tuhan berkata dengan jelas di 55 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan dari bumi, demikian tingginya jalanku daripada jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Berarti Tuhan itu punya rancangan, punya rencana yang beda jauh sama kita. Lah kalau beda jauh, berarti kemungkinan kita tersesat, salah jalan, besar sekali dong ya. Iya, karena terlalu jauh, beda banget. Nah, untuk kita bisa terus ngikutin rancangan Tuhan, mau ndak mau, saudara harus dipimpin Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang tahu rancangan Tuhan bagi saudara. Rancangan Tuhan personal buat saya. Nah, oleh karena dipimpin Roh Kudus, pelan tapi pasti kita akan diarahkan kepada mana? Ke rancangan Tuhan. Karena pada akhirnya hidup kita itu adalah untuk memenuhi rencana Tuhan. Betul nggak saudara? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel di padang gurun, kenapa ada tiang awan, ada tiang api? Kenapa? Karena Tuhan mau pimpin mereka di padang gurun sekalipun untuk tidak kembali ke Mesir. Karena rancangan Tuhan bukan Mesir, tapi negeri Kanaan. Walaupun mungkin jalannya nggak enak sih, tapi itulah pimpinan Roh Kudus. Kadang-kadang dalam hidup saudara, kadang-kadang dalam hidup saya, ketika Tuhan pimpin ada proses dalam hidup yang kelihatannya nggak enak. Tapi saudara justru di situ Roh Kudus terlibat dalam hidup saudara. Untuk apa? Untuk membuat saudara terus-menerus disinkronisasi untuk bisa masuk dalam rencana Tuhan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin dong. Saudara diciptakan Tuhan bukan? Iya, kita bukan dari monyet. Tapi kita diciptakan dari Tuhan. Nah kalau diciptakan Tuhan, saya sangat percaya gini loh Bapak Ibu. Bahwa usia Anda mau berapapun, Tuhan punya planningnya buat saudara. Saudara jangan bilang saya sudah ketuaan. Enggak, selama nafas masih di kandung badan. Haleluya. Kata-kata itu luar biasa. Selama nafas masih di kandung badan, Anda masih bisa melakukan sesuatu buat Tuhan. Pastikan Anda ngerti rancangan Tuhan. Di dunia saja ada orang-orang kayak gitu. Dia baru mulai berhasil di usia 68 ke atas. Ada. Siapa contohnya? Colonel Sanders. Oh ya, dia hidup gagal.
terus sampai 68 baru mulai, dan dia mulai sukses di usia 80. Saudara yang dikasihi, itulah sebabnya kalau orang dunia saja bisa begitu, apalagi saudara di dalam Tuhan. Allah kepengen hidup saudara bermanfaat, bermakna, berguna, berdampak, dan memberkati banyak orang lain. Belajar untuk bisa dipimpin Roh Kudus. Karena dia kepengen supaya saudara punya rancangan bisa selaras dengan dia dari waktu ke waktu. Fase-fase hidup bisa berubah, tapi rancangan Tuhan dalam hidup saudara tetap sama. Ada amin? Yang ketiga, Tuhan tahu jalan yang mana yang Anda harus lalui untuk bisa berhasil. Tuhan tahu jalan mana yang membuat saudara bisa berhasil dan yang mana bisa membuat saudara gagal. Ada ayat yang berkata, saudara, di dalam Keluaran 13 ayat 17 18. Mari kita baca ayatnya ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan itu paling dekat. Tuhan tahu nggak shortcutnya? Kalau bahasa kita sehari-hari, Tuhan tahu jalan tikus. Kalau di Jakarta kalau udah macet mesti ngerti jalan tikus, saudara. Kalau enggak kita nggak akan nyampe ya, sebelum pandemi maksud saya. Gitu loh. Sekarang aja Jakarta udah mulai, waduh, pusing saudara. Macetnya udah mulai, saudara. Saya pikir Surabaya juga gitu ya. Pasti udah macet ya. Udah puyeng, saudara. Nah, saudara perlu tahu jalan tikus untuk bisa cepat nyampe. Setuju ya? Hal yang sama, Tuhan bukan gak tahu jalan yang tercepat untuk mereka keluar dari Mesir itu apa. Tahu. Tapi Tuhan bikin jalan yang berbeda. Mari kita lihat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi Tuhan tahu kalaupun aku kasih dia jalan shortcut, itu pasti akan ada musuh di sana. Perang terus, lama-lama dia balik lagi, dia bosen gitu loh. Ngerti? Jadi Tuhan tahu nggak apa yang menjadi tantangan hidup saudara ke depan? Dia tahu nggak jalan mana yang bikin saudara bisa gagal? Tahu. Tahu saudara. Lalu kemudian di ayat yang ke-18, tapi Allah menuntun bangsa itu apa? Berputar. Haleluya. Saya bilang berputar. Sekali lagi berputar. Adakah hidup saudara hari ini terasa seperti berputar? Sepertinya Anda bilang, kok saya mau ke sini kenapa diputar sama Tuhan? Tuhan tahu jalan itu bikin saudara gagal. Tuhan mau saudara berputar supaya saudara berhasil. Haleluya. Berputar melalui jalan di padang gurun, melalui laut Teberau, dengan siap bersedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi dia tahu jalan yang membuat Anda sukses, tahu. Ada ayat yang lain mungkin Anda juga sudah pernah baca saudara ya. Saudara, di mana manusia merancang jalannya tapi Tuhan yang menentukan. Begitu saudara? Oh ya, itu sebabnya Roh Kudus yang tahu di depan ada seperti apa. Ada orang bilang jalan macet. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita ada di gedung yang selantai di dalam ruangan kita nggak tahu macet? Caranya naik ke atas. Ketika kita naik ke atas ke lantai 8, lantai 9, kita buka jendela, kita baru bisa lihat ke bawah, itu jalan macet. Betul atau enggak? Tahukah saudara, Tuhan bisa lihat dari sorga jalan mana yang di depan yang Anda belum lihat. 5 tahun dari sekarang, Anda mana tahu jalanmu apa? Mana tahu saudara, jangan ngomong 5 tahun lah. Ngomong bulan depan kita mana tahu jalan kita seperti apa. Tapi Tuhan di sorga sudah tahu. Karena dia dari tempat yang maha tinggi. Dia bisa ngerti jalan saudara di depan seperti apa. Makanya dia tuntun saudara supaya tidak lewatin jalan itu. Karena kamu pilih jalan itu, kamu bisa gagal. Kamu bisa kecewa. Kamu bisa menjadi masalah. Jadi bersyukurlah kalau hari ini, walaupun jalanmu berputar, asal dipimpin Roh Kudus, Anda akan menjadi berhasil. Haleluya. Ada ayatnya berkata jalan orang disangkanya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ada ayatnya begitu, bukan? Siapa yang tahu di depan jalan kita? Allah. Kenapa dia tahu? Alfa dan Omega. Haleluya. Mau berhasil? Kalau mau berhasil, izinkan Tuhan memimpin hidup saudara. Izinkan Roh Kudus memimpin saudara. Karena hanya Allah yang tahu dalam hidup saudara. Betul ya? Saya suka begini saudara. Nanya sama jemaat, nanya sama orang. Saya tanya sama saudara sekarang ya.
Atau mungkin saya pernah tanya juga di sini, saya nggak tahu, sudah sering nanya orang, sudah ada masalahnya. Anda tahu nggak 5 tahun dari sekarang apa yang menjadi kebutuhanmu? Ada yang tahu 5 tahun dari sekarang apa yang menjadi kebutuhan kita? Ada? Nggak ada yang tahu. Kita nggak bisa bilang saya tahu. Loh, kita aja nggak tahu kalau pandemi datang. Betul? Seperti tiba-tiba begitu. Kita nggak tahu 5 tahun yang akan datang seperti apa kita perlunya. Betul? Kita perlu apa kita nggak tahu. Nah sekarang saya tanya pertanyaan yang kedua. Tahu nggak Anda 5 tahun dari sekarang yang Anda tidak perlu? Lah yang perlu aja nggak tahu, apalagi yang nggak perlu. Betul nggak saudara? Loh iya dong, yang kita perlu 5 tahun dari sekarang kita nggak tahu. Apalagi yang kita nggak perlu. Setuju? Sekarang pertanyaan saya, yang ketiga. Tuhan tahu nggak 5 tahun yang akan datang apa yang menjadi keperluanmu? Tahu dong, setuju? Dan kira-kira dia tahu nggak apa yang Anda tidak perlu 5 tahun dari sekarang? Tahu. Sekarang kalau Anda punya orang tua atau Anda sebagai orang tua, kalau Anda tahu 5 tahun dari sekarang anakmu nggak butuh sesuatu yang dia cari, Anda akan bilang, nak 5 tahun dari sekarang kamu belum butuh itu. Betul? Dan akankah orang tua akan kasih anaknya dan siapkan karena percuma 5 tahun dari sekarang pun dia belum perlu? Hal yang sama Tuhan tahu 5 tahun dari sekarang apa yang menjadi kebutuhanmu. Itu sebabnya dia menyediakan yang Anda perlukan, bukan yang Anda tidak perlukan. Makanya Roh Kudus tahu jalan-jalan mana yang Anda akan lalui supaya berhasil. Di tahun pertama dia tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Mungkin ketemu dengan orang yang bisa membawa saudara menjadi lebih baik. Misalnya ketemu dengan orang di tahun pertama, Anda nggak pernah tahu. Tiba-tiba orang muncul seperti itu. Betul? Kalau Anda mau merenungkan baik-baik ya Bapak Ibu ya. Anda kalau mau merenungkan baik-baik begini. Kadang-kadang dalam hidup kita bisa ketemu orang yang kita nggak sangka-sangka, bukan? Kita ketemu dia, tiba-tiba gara-gara dia bisnis kita berkembang. Bisa begitu? Gara-gara dia akhirnya itu menjadi pacar dan menjadi istri atau suami yang kemudian justru bisa menolong kita. Betul? Kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba kita ketemu dengan seseorang yang memperkenalkan kita dengan sebuah perusahaan di mana kita bisa bekerja dengan baik. Betul? Gara-gara orang itu kita nggak pernah tahu. Saya percaya Tuhan yang tuntun hidup saudara. Haleluya. Makanya Anda bisa sampai hari ini Anda harus bersyukur karena Allah yang menuntun hidup saudara. Haleluya. Amin. Itu adalah yang ketiga alasannya, ya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Kenapa orang Kristen yang merasa dirinya Kristen susah dipimpin Roh Kudus? Kalau tadi kenapa kita harus dipimpin Roh Kudus? Ada 3 alasannya. Sekarang saya mau menjelaskan kepada saudara kenapa orang Kristen tuh ya kalau disuruh pimpin Roh Kudus susahnya minta ampun. Kalau mau jujur, saya nggak usah suruh Anda angkat tangan lah ya. Kalau mau jujur, Anda akan bilang, iya benar tuh pastor. Iya benar tuh Pak. Nggak gampang tuh. Betul ya? Nggak gampang orang mau dipimpin Roh Kudus. Jangankan jemaat. Wong pendeta juga nggak gampang untuk dipimpin Roh Kudus. Setuju nggak? Nah, kalau Anda tahu kenapa maka sulitnya kita dipimpin Roh Kudus. Saya berharap kita belajar bagaimana kita bisa menghindari hal-hal ini. Dan memudahkan kita dipimpin Roh Kudus. Ya, baik, kita akan melihat saudara. Kenapa orang susah dipimpin Roh Kudus? Karena berpikirannya merasa dirinya nggak layak. Oh ada orang begitu, saya nggak layak, saya penuh dengan dosa, saya bersalah, gitu loh ya. Saya hidup masih dalam dosa, mana mau Tuhan pimpin saya. Ada yang begitu? Ada. Kalau Anda berpikir seperti itu, saya mau tanya sama saudara satu hal. Anda siap? Saya tanya ya. Yesus waktu datang ke dunia, mati di atas kayu salib. Itu sementara manusia hidupnya sudah benar atau hidupnya berdosa? Berdosa. Dia sementara mati di atas kayu salib untuk mengejar orang-orang yang masih hidup dalam dosa. Supaya melalui dia ada kesempatan, ada peluang, ada kemungkinan untuk hidupnya dipulihkan.
Berarti bahkan Tuhan mengejar Paulus. Kalau Anda tahu ceritanya, Paulus waktu itu mau membunuh. Betul. Bahkan ada orang yang menyebut, ada pendeta yang menyebut bahwa Paulus itu teroris sebenarnya. Karena dia membawa surat dari Gamaliel, dia surat dari para pemimpin agama untuk bisa membunuh orang percaya. Dia itu teroris. Sementara masih bersifat teroris untuk membunuh, Tuhan menjumpai dia. Kenapa? Because of grace. Kenapa? Karena kasih karunia. Anda dan saya diselamatkan. Kita diselamatkan bukan karena kita benar. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Lewat iman kita percaya kepada Tuhan. Betul apa enggak? Nah, oleh karena itu jangan berpikir saya nggak layak, saya berdosa, saya masih hidup begini. Bagaimana Roh Kudus mau pimpin? Tuhan mau pimpin. Sepanjang kita punya hati mau bertobat. Betul apa enggak? Kalau kita terus merasa nggak layak, saya berdosa, hidup saya belum benar, bagaimana Roh Kudus bisa pimpin? Sampai kapanpun Anda nggak akan pernah bisa dipimpin Roh Kudus. Yang kedua, kenapa saudara dan saya dan manusia pada umumnya sulit untuk dipimpin Roh Kudus? Karena nggak rutin saat teduhnya. Nah, saya masuk. Nggak rutin saat teduhnya. Rasa teduh itu harus rutin tiap hari, saudara. Bagaimana saudara tahu ini suara Tuhan atau bukan? Kalau Anda nggak rutin bersaat teduh. Bagaimana engkau tahu Tuhan berbicara lewat ayat Alkitab yang Anda sedang baca dan renungkan? Kalau kita nggak pernah baca dan renungkan. Bagaimana Tuhan bisa berbicara, berkomunikasi sama saudara dan saya kalau kita tidak membangun hubungan dalam doa-doa kita? Nanti di ibadah kedua saya akan berbicara dalam subtema bagaimana saudara bisa dipimpin Roh Kudus adalah intimacy with God. Bagaimana Anda bisa dipimpin kalau Anda nggak intim dengan Tuhan? Kalau Anda nggak akrab dengan Tuhan? Kalau kita nggak rutin gimana? Halo, betul nggak saudara? Berapa banyak orang? Orang kalau ketemu saya ya, belakangan ini, bukannya apa-apa nih. Pak, waduh, Bapak bisa jaga ya badannya ya? Nggak membal gemuk lagi gitu. Ya beberapa di antara saudara mungkin tahu saya dulu. Saya ini nggak kurus sekarang, enggak. Banyak orang bilang Bapak kurus, enggak. Siapa bilang saya kurus? Cuman nggak lebih gemuk dari yang dulu gitu. Ya lebih kecil dari yang dulu. Dia bilang begini, orang pada bilang sama saya gini. Kok bisa Bapak jaga seperti itu? Ya kita harus rutin menjaga supaya ini tidak membal naik lagi. Apalagi di pandemi loh. Betul nggak? Waktu dulu orang kalau lagi diet kan makannya dikit, makannya dikit, supaya diet kan. Kalau di pandemi dikit-dikit makan kan beda tuh. Sebelum pandemi makan dikit, makannya dikit. Begitu pandemi dikit-dikit, ya lebar lah. Kayak mie gitu, ada mie lebar, ada mie kecil kan gitu ya. Nah saudara, yang dikasih orang bertanya kenapa? Ya kita harus maintain. Hal yang sama kerohanian saudara bagaimana bisa dipimpin Roh Kudus kalau Anda nggak maintain. Harus maintain. Bersaat teduh. Saudara bersyukur dengan Pastor Philip Mantova membuat saat teduh. Itu istri saya juga suka ikut saudara. Karena istri saya ikut saya nimbrung gitu loh saudara. Ya toh. Saudara yang dikasih Tuhan itu sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara perlu sekali saat teduh. Coba bilang saat teduh. Anda sudah lakukan atau belum? Yang bisa jawab saudara sendiri kok. Kalau kita nggak pernah saat teduh makanya kita ragu ini Roh Kudus atau bukan. Tapi kalau Anda yakin tiap hari punya saat teduh yang baik, saya percaya sekecil apapun langkah Roh Kudus mimpin saudara, Anda tahu ini Roh Kudus. Katakan amin. Hal yang ketiga kenapa saudara tidak bisa mengikuti pimpinan Roh Kudus. Karena nasihat dari Roh Kudus kadangkala tidak selaras dengan apa yang Anda inginkan. Nah ini dia. Karena Anda menerima bimbingan Roh Kudus tapi Anda maunya lain.
Ingat Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Nah, kalau Anda tahu ada firman yang bilang, waktu Anda baca misalnya, atau dengar khotbah misalnya, lalu berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Saya ulangi, kalau Anda baca Alkitab, Anda dengar khotbah, ternyata nasihatnya berbeda dari apa yang biasa Anda lakukan. Pertanyaannya, akankah Anda mengikuti nasihat dari firman Tuhan, khotbah yang Anda dengar, yang Anda baca Alkitab, atau Anda akan tetap melakukan apa yang Anda sudah lakukan walaupun Anda tahu itu enggak benar atau enggak selaras? Pilihan di tangan saudara. Banyak orang tidak bisa dipimpin Roh Kudus dalam hidupnya. Karena ketika dinasehati, ketika dengar khotbah, ketika baca Alkitab, ternyata berbeda nasihat itu dari firman dengan apa yang sudah biasa dia lakukan. Nah, ketika Anda lihat berbeda, Anda harus milihkan di situ, mau terus dengan apa yang Anda lakukan, atau Anda mau ngikutin nasihat Tuhan. Kalau Anda nggak mau ngikutin nasihat Tuhan, saya berani yakin Anda nggak akan bisa kapanpun dipimpin Roh Kudus. Kalau Anda mau dipimpin Roh Kudus, Anda harus bersedia mensinkronkan pikiranmu, mensinkronkan langkahmu kepada Tuhan. Makanya Alkitab berkata, jangan mengikuti nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk di antara pencemooh. Tapi berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Maka dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang daunnya tidak akan layu, buahnya akan terus ada. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keberhasilan saudara, keberhasilan saya. Kalau Anda mau ikut melangkah. Saudara saya ini mantan bankir sebelumnya. Sebagian besar mungkin ada yang tahu atau ada yang belum tahu. Saudara, ketika saya jadi seorang hamba Tuhan, maka saya ada pilihan dua. Satu, saya ngikutin pola pikir sebagai seorang hamba Tuhan. Ngikutin pola hidup dan ngikutin nasihat firman Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Bisa begitu? Atau saya tetap jadi seorang hamba Tuhan, tapi cara pikir saya, tapi pilihan-pilihan saya tetap sebagai seorang banker. Bisa begitu? Sangat bisa. Nah, pilihan ada di tangan saya. Kalau seandainya saya tetap jadi pendeta, tapi pilihan saya, cara pikir saya persis seperti bankir masih, saya nggak bisa dipimpin Roh Kudus. Apa yang terjadi? Memang nggak mudah untuk melangkah, nggak mudah untuk keluar dari kebiasaan itu. Paling gampang adalah saya kasih contoh dari saya sendiri. Untuk keluar dari kebiasaan itu tidak mudah. Cerita ya, ini memang cerita pengalaman yang saya ngalamin. Jadi saya bisa ceritain sama saudara. Waktu badan saya lebih besar dari sekarang. Dulu kan berat badan saya 20 kilo lebih besar dari ini. Jadi saya turun 20 kilo. Apa yang saya lakukan? Saya tidak makan makanan yang saya suka. Karbohidrat saya cut sama sekali. Stop 0. Bakmi, Jakarta kalau bakmi saudara, jangan main-main. Pagi mie, siang mie, sore mie, malam mie. Beda-beda rasa mie-nya. Keren itu. Cinta bakmi. Mie saya nggak makan. Nasi saya nggak makan. Kentang saya nggak makan. Pokoknya yang berbau karbo saya nggak makan. Pisang saya nggak makan. Yang terakhir yang paling parah, roti saya nggak makan. Saya nggak makan nasi nggak apa-apa, asal jangan nggak makan roti. Benar, walaupun orang Indonesia, tapi kayaknya ada darah bulenya ini. Haleluya. Kalaupun habis makan nasi nih, kalau ada roti, pasti nyomot rotinya. Gak mungkin gak. Nah, untuk menghentikan kebiasaan ini, saudara pikir gampang?
Nggak makan nasi, saya masih bisa. Suruh nggak makan roti. Beduh. Istri saya kalau udah sore hari lihat di meja makan nggak ada roti. Dulu. Belum ada roti, dia cepet-cepet ke mall cari roti. Karena saya pasti makan roti malamnya, paginya makan roti. Apa yang terjadi? Ketika saya stop nggak makan roti. Hari keempat saya antar istri saya ke mall. Waktu sampai di tempat parkir, tercium aroma roti. Anda ngerti? Masuk, itu kan dulu belum pakai masker. Itu sakau, saudara. Sakau, benar. Saya baru ngerti apa artinya sakau di situ. Sakau, roti, sakau roti, saudara. Tiap kali kalau saya melihat roti itu gemeter ini. But I have to stop. Apa yang terjadi? Lewat hari ke-8. Hilang sakaunya. Sekarang saya ada roti di depan saya, belum tentu saya makan. Kok bisa? Karena kebiasaannya berubah. Hal yang sama, kalau Anda merasa, saya udah biasa begini, Tuhan mau pimpin saudara. Anda mulai dulu melangkah, Anda mungkin akan sakau, Anda mungkin akan gemeter, Anda mungkin akan gak biasa. Tapi ketika kebiasaan baru tercipta dipimpin Roh Kudus, Anda akan melihat, bersyukur saya bisa dipimpin Roh Kudus. Membangun satu kebiasaan baru dipimpin Roh Kudus. Haleluya. Amin, saudara. Bagian terakhir saya mau memberitahu kepada saudara, bagaimana supaya saudara dan saya bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Siap untuk dipimpin Roh Kudus? Jadi yang pertama tadi saya berkata, mengapa kita perlu dipimpin Roh Kudus? Bagian kedua saya bilang, kenapa orang Kristen susah dipimpin Roh Kudus? Dan saya berharap ketika Anda mulai belajar yang bagian kedua ini, ngerti yang pertama, sekarang saya kasih jalan keluarnya, bagaimana saudara bisa dipimpin Roh Kudus. Anda siap? Yang pertama, kalau Anda mau bisa dipimpin Roh Kudus, Anda harus bisa membangun gaya hidup berdoa, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Ini harus menjadi gaya hidup. Saya nggak bilang saudara, gaya hidup itu dari pagi sampai malam berdoa. Enggak. Contoh, gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu harus dibangun dengan pola. Suatu pola yang Anda sudah terbiasa untuk makanan sehat, hidup sehat. Ya, maka Anda akan terbiasa. Itu Anda polakan seperti itu. Hal yang sama, hidup ini perlu dibangun satu pola. Kalau tidak salah tahun lalu waktu saya bicara di sini, saya bicara pattern. Saya bicara pola. Nah, hidup ini harus punya pola. Polanya apa? Berdoa harus menjadi sebuah gaya hidup. Seperti Anda makan pagi, makan siang, makan malam. Itu otomatis. Nggak disuruh juga perutmu nagih, betul ya saudara? Hal yang sama, your spirit man, manusia rohani saudara akan nagih untuk bisa, mana saya mau berdoa, saya mau menyembah, saya mau memuji Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Bangun gaya hidup itu. Saudara, dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 di sini dikatakan begini, ya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Saya berhenti di situ saudara, ayatnya Anda catat aja ya, Pengkhotbah 3 ayat 11. Saudara, di sana dikatakan bahwa Tuhan menjadikan sesuatu indah pada waktunya. Tapi Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Apa arti kekekalan? Dimensi yang tidak sama dengan waktu kita hidup dunia. Hidup di dunia tidak kekal, betul? Betul? Dan Tuhan mau saudara melihat dimensi kekekalannya Tuhan. Dia mau taruh dalam hidup saudara. Nah, ini mesti diaktifasi. Coba bilang aktivasi. Ini mesti diaktifasi, ini mesti dibiasakan. Bagaimana cara membiasakannya? Doa, puji, sembah, renungkan firman. Artinya Anda sedang masuk diri Anda di zinc dengan frekuensinya Tuhan. Disinkronkan dengan frekuensinya Tuhan. Pagi hari ini, saya berharap Anda bisa menangkap ini. Jadi yang pertama, biasakan diri saudara membangun doa. Nah, saudara mikir begini, saya dari dulu juga sudah tahu pastor, sudah tahu pak, doa, baca Alkitab saya sudah tahu. Persoalannya bukan sudah tahu. Persoalannya sudah dilakukan atau belum. Kemarin saya diminta khotbah di satu gereja, di antara kalangan kaum wanita. Dia minta begini, Pak tolong Pak khotbahkan
tema tentang jangan jadi orang Kristen yang hanya puas untuk ibadah. Oh, saya bilang good. Karena nggak sedikit orang Kristen hari-hari ini cukup merasa dirinya sudah beribadah. Sekalipun ibadah sangat penting. Karena dalam ibadah mengandung janji, kata Alkitab. Tapi nggak cukup cuman beribadah. Anda harus berjalan makin lama makin serupa Tuhan, betul nggak saudara? Makin hari makin dewasa, betul nggak saudara? Nah untuk itu Anda harus punya desire, Anda harus punya kerinduan, Anda harus punya keinginan, Anda punya rasa haus akan Tuhan. Jadi yang pertama, bangun gaya hidup Anda dalam berdoa. Dalam menyembah, merenungkan firman Tuhan. Ada orang gak kuat menyembah, ada orang gak kuat dengar khotbah, ada. Coba dengerin khotbah 1 jam, ada orang loh, maksud saya di Jakarta ya. Jakarta, itu duduknya gak tenang tuh. Dengar khotbah 1 jam. Drakor berseri-seri. Matanya manteng. Ada yang begitu. Di Jakarta maksud saya. Netflix. Wih. Luar biasa. Siap gak kita seperti itu? Membangun gaya hidup. Gaya hidup hanya terjadi kalau dibiasain. Kalau gak dibiasain gak bisa. Ya tadi saya bilang, kalau saya nggak membiasakan untuk stop karbo, saya nggak bisa kapan waktu mau stop karbo, nggak bisa. Karena udah terbiasa sekarang, kalau saya mau stop, nggak ada masalah buat saya. Karena udah terbiasa, udah terbangun polanya. Yang kedua, bagaimana supaya saudara bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Nah yang kedua ini simple sebenarnya. Membangun hubungan dengan orang yang dewasa rohani. Atau yang pemimpin rohani saudara. Nah, Anda boleh catat, saya nggak buka slide-nya. Anda catat 1 Yohanes 1, catat ya, 1 Yohanes 1, ayat 1 sampai 3. 1 Yohanes 1, ayat 1 sampai dengan 3. Jadi Yohanes lagi bilang sama anak-anak rohaninya begini. Ketika engkau membangun hubungan dengan aku, karena aku nih sudah lihat Tuhan Yesus, yang masih hidup secara manusia, aku pernah meraba dia, pernah pegang, pernah lihat, pernah dengar, pernah ngomong, jadi aku punya hubungan sama Tuhan, ngerti ya? Lalu dia bilang, nah kalau kamu anak-anak rohaniku, connect dengan aku, maka sebenarnya engkau sedang connect dengan Bapa di surga. Artinya apa dari ayat ini? Saudara perlu membangun hubungan dengan pemimpin rohanimu. Kalau mau dipimpin Roh Kudus. Kita ini seringkali lebih connect sama orang luar yang gak kenal Tuhan. Yang kita lihat keberhasilan dalam bisnis, kita lihat keberhasilan dalam pekerjaannya. Walaupun berhasil dan walaupun bisnisnya berhasil, pekerjaan berhasil. Oke, kalau Anda mau dengar. Tapi Anda harus lebih banyak dengar dari pemimpin rohanimu. Why? Karena ketika pemimpin rohanimu berbicara dalam percakapan, mungkin ngobrol doang, waktu makan, waktu ngopi, waktu ngeteh. Saudara, lalu kemudian diskusi, obrolan santai. Tahukah saudara tiba-tiba dalam obrolan pemimpin rohanimu bisa menyentuh isu yang kau sedang hadapi. Entah keluarga, entah pekerjaan, entah kehidupan. Itu bisa menjadi wisdom from God yang keluar dari mulut hamba Tuhan. Makanya kenapa saudara kalau dengar khotbah, dengernya serius. Harus dari A sampai Z dengerinnya. Why? Karena Anda nggak tahu dalam 1 jam, 45 menit atau 1 jam. Di mana Tuhan bicara buat saudara. Bangun hubungan. Punya nggak saudara-saudara iman? Makanya harus ada di CG. Coba bilang CG. Connect Group. Anda harus ada di sana. Pemimpin yang berbicara mengarahkan. Makanya Timotius membangun hubungan dengan Paulus. Makanya Elisa membangun hubungan dengan Elia. Makanya saudara Yosua membangun hubungan dengan Musa. Makanya Daud membangun hubungan dengan Samuel. Kenapa dengan demikian saudara dia diarahkan? Punya nggak saudara sahabat-sahabat pemimpin rohani yang rohaninya lebih tinggi dari saudara? Kalau belum ada, cari. Belum ada, cari, dapatkan. Bangun hubungan, sengaja bangun hubungan. Elisa itu ngejar Elia. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Anda harus percaya dan taat kepada kebenaran. Dan nasihat para hamba Tuhan.
Kalaupun Anda dinasihatin nggak mau percaya, nggak mau taat gimana? Ya bisa aja. Tapi nggak ada gunanya. Mau dipimpin Roh Kudus? Belajar untuk percaya, belajar untuk taat. Makanya Tuhan berkata kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Maka perjalananmu akan berhasil. Ikuti nasihat itu, percaya, taat. Bapak Ibu Saudara, yang namanya ketaatan, yang namanya percaya, Anda perlu dengar nasihat maupun khotbah. Dan Anda lakukan. Gini. Saya dapati ya. Mau dengar ya? Dengerin ini baik-baik. Saya dapati ya. Orang Kristen itu suka dengar nasihat pendeta. Suka. Hanya sebagai referensi lain dari teman-temannya yang lain yang udah dia dengerin. Saya ulangi ya. Mereka sering orang Kristen nih, maksud saya di Jakarta ya. Orang Kristen nih ya. Dengerin nasihat pendeta, dengerin nasihat hamba Tuhan, firman Tuhan. Hanya sebagai masukan yang lain dari apa yang dia sudah dengar dari teman-temannya atau dari dunia ini. So, mereka cuma mempertimbangkan nasihat firman. Mempertimbangkan pilihan ada di tangan saya. No, kita tidak seperti itu. Kita kalau dengar nasihat, kita dengar firman bukan mempertimbangkan. Tapi menaatinya dan melakukannya. Itu bedanya. Berapa banyak saudara di ruang konseling. Ketika kita konsel, saya sebagai seorang hamba Tuhan konseling dengan orang. Coba apa yang kamu harus lakukan sesuai dengan tadi nasihat saya. 1 ini. 2 ini, 3 ini. Bagus, karena dia udah tahu nasihat saya. 1, 2, 3, saya jelasin. 1, begini, 2, begini, 3, begini. Oke, betul gitu ya pastor, iya. Coba saya minta kamu ulangi nasihat saya apa. 1 gini, 2 ini, 3 ini. Benar, iya. Oke, good. So saya berharap dia lakukan, betul. Tapi keluar dari ruang konseling, dia lakukan yang keempat, yang tadi saya nggak sebut. Yang keempat itu apa? Yang teman-temannya bilang, ngerti gak sih? Jadi dia cuma hanya dengerin ngomongan saya sebagai referensi saja. Kalau ternyata cocok sama temennya, dia baru lakukan. Kalau enggak, dia nggak lakukan. Lah, kalau kayak gitu buang-buang waktu saya aja dong. Kayaknya Anda nggak ngerti deh apa yang saya maksud. Loh, saya kasih nasihat sampai berbusa. Udah doain lagi. Dia lakukan yang keempat. Ada banyak orang Kristen begitu. Di Jakarta maksud saya. Karena kita cuma mempertimbangkan. Firman Tuhan bukan untuk dipertimbangkan. Nasihat firman Tuhan, nasihat hamba Tuhan bukan hanya untuk dipertimbangkan. Tapi Anda harus dengar nasihat itu. Apalagi kalau dia adalah seorang hamba Tuhan. Yang memang cinta Tuhan, takut Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Anda harus belajar menaatinya. Saya percaya Anda akan mulai bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Led by the Holy Spirit. Mari kita arahkan hati kita. Saya mau undang saudara untuk bisa mengerti bagaimana saudara dan saya, kita semua bisa led by the Holy Spirit. Arahkan hati saudara. Biar Tuhan memimpin hidup saudara. Kalau hari ini, setiap Anda yang ada dalam ruangan ini maupun yang menyaksikan melalui streaming. Hari ini Anda merasa Anda hidup masih berjalan menurut kehendak dan pimpinanmu sendiri. Arahanmu, ambisimu. Tapi engkau dengar firman Tuhan. Kenapa orang Kristen perlu untuk bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Dan kenapa kita sulit dipimpin Roh Kudus? Dan bagaimana Anda dan saya bisa dipimpin Roh Kudus? Saya berharap kunci keberhasilan saudara di tengah-tengah dunia yang tidak pasti, gonjang-ganjing ke depan. Yang kita juga nggak tahu. Kelihatannya mungkin lebih berat. Bukan cuma sekedar pandemi. Anda butuh Roh Kudus. Kita mungkin bisa nyanyikan satu lagu lama. Roh Kudus, Kau hadir.